Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama, NIM 1604556. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen penguji. Saya ingin memaparkan sedikit tentang proposal skripsi atau proposal penelitian yang saya akan ajukan dengan judul penerapan pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar kelas 4. Nah, sebelum saya masuk ke masalah, saya ingin menceritakan sedikit bahwasanya belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh interaksi individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungannya. Kemudian Staton mengatakan bahwa ada beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Salah satunya konsentrasi. Dan menurut Roy Jacker dalam Dimyati dan Mujono mengatakan bahwa konsentrasi ini dapat meningkatkan prestasi belajar atau hasil belajar. Dan pun hasil observasi yang saya dapatkan bahwasanya saat pembelajaran, saat guru sedang menerangkan, siswa masih banyak yang mengobrol dengan teman sebangkunya, sehingga keadaan riuh dan gaduh. Kemudian ada beberapa siswa yang masih mundar-mandir ke bangku temannya. Pun ada juga yang tidak menghiraukan, dan ada juga yang sedang makan saat guru sedang menjelaskan. Dan pun ada siswa yang ketika diminta untuk menulis tidak mau dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Kemudian juga ada beberapa siswa yang ketika bertanya mereka menanyakan hal yang sama yang telah ditanyakan oleh temannya sebelumnya. Padahal itu sudah dijelaskan dan dipaparkan. Dan hal itu menjadikan saya menyimpulkan bahwa siswa kurang konsentrasi dalam hal itu, dalam hal pembelajaran. Pun dalam selama pembelajaran hanya sekitar 10 orang siswa atau 32 orang, 32,25% dari total siswa 31 orang yang berkonsentrasi dengan baik. Dan pun dalam hasil belajar, data yang saya ambil pada tema 8, subtema pertama, hanya 11 siswa atau 35,49% yang telah tuntas dari 31 siswa yang ada begitu. Kemudian menurut Jamarah dan Jain mengatakan bahwa hasil mengajar dikatakan baik dan tuntas apabila 65% atau 75% dari keseluruhan kelas itu tuntas atau di atas KKM, yang mana KKM di sekolah yang saya observasi ini adalah 75. Kemudian dari masalah RPP pun guru sudah menggunakan RPP yang baru sesuai dengan edaran nomor 14 tahun 2019, yang mana guru hanya mencantumkan 3 komponen, yaitu tujuan, kemudian langkah-langkah, dan penilaian. Hal ini mengakibatkan kurang keterbacaannya pembelajaran yang diharapkan. Kemudian saat observasi dalam pembelajaran, guru hanya bercerita di awal dan langsung meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal ataupun tugas-tugas yang ada di buku siswa. Dan hal ini membuat siswa monoton dan kurang fokus dan perhatian. Kemudian mengapa saya menggunakan pendekatan CTL ini dibanding pendekatan yang lain? Adapun pendekatan yang lain yang dapat meningkatkan konsentrasi yaitu pendekatan pakem. Karena pembelajaran ini adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Karena didasari segala pembelajaran itu harus menyenangkan, maka pakem ini bisa meningkatkan perhatian atau konsentrasi siswa. Karena memang pembelajaran dituntut untuk menyenangkan. Tetapi di sini pandangan saya memandang bahwasanya pakem ini kurang begitu efektif dalam hal penyerapan
materi. Karena menurut saya CTL akan lebih bisa memberikan atau memudahkan siswa untuk menyerap materi. Karena dituntut di pendekatan CTL ini siswa untuk mencari dan membangun pengetahuannya. Dan menurut Johnson, filosofi model pendekatan CTL ini yaitu siswa akan lebih memahami materi yang dipelajarinya ketika pembelajarannya bermakna. Nah, bermakna di sini yaitu pembelajaran yang secara langsung dan mengaitkan antara kehidupan sehari-hari baik di masyarakat atau di lingkungannya dengan materi yang dipelajari pada saat itu. Kemudian karena saya mengambil pendekatan, maka yang saya akan tekankan adalah prinsip dan komponen dari pendekatan CTL ini, yaitu ada 7. Dan yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga adalah question atau bertanya, keempat adalah masyarakat belajar, yang kelima adalah pemodelan, keenam adalah refleksi, dan ketujuh adalah penilaian autentik. Pun juga konsentrasi, ada beberapa indikator yang saya ambil dari Nurlina Sari dan Thohir, kemudian disimpulkan oleh Ainun, ada 6. Ya, yang pertama adalah siswa memperhatikan secara aktif apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa dapat merespon dan memahami materi yang dipelajari. Kemudian siswa bertanya tentang materi tersebut. Kemudian siswa juga bisa berpendapat terhadap materi tersebut. Kemudian siswa dapat menjawab dan dengan baik dan benar terhadap setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan terakhir, siswa bersikap tenang dan tidak gaduh. Kemudian metode penelitian yang saya ambil adalah metode PTK dari Kemis dan Taggart. Yang pertama yang dilakukan adalah planning atau rencana, kemudian aksi dan atau tindakan dan observasi, dan selanjutnya refleksi. Kemudian itu dinamakan siklus 1, kemudian dilanjutkan oleh siklus kedua yang diantaranya yaitu perencanaan ulang, kemudian tindakan dan refleksi, dan tindakan dan observasi, kemudian terakhir refleksi, apakah memang pembelajaran ini sudah meningkat atau belum. Kemudian pengumpulan data, saya menggunakan tes dan observasi. Tes ini untuk menilai hasil belajar, dan observasi ini untuk menilai konsentrasi. Kemudian data kualitatif yang saya ambil yaitu nanti akan datanya akan saya reduksi, kemudian disajikan baik itu menggunakan narasi ataupun tabel ataupun diagram. Kemudian nanti data itu akan diverifikasi dan disimpulkan. Kemudian data kuantitatifnya saya akan membentuk nilai konsentrasi, membuat instrumen dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada presentasi ketuntasan hasil belajar, dan pun nanti akan dilihat korelasi antara konsentrasi dan hasil belajar. Kemudian target penelitian ini yaitu diharapkan siswa 75% dapat berkonsentrasi dari awal sampai akhir, dan 75% siswa dapat tuntas pada hasil belajarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.